Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jan Azhari, NRP 009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kontrol posisi proporsional dan proporsional integral sesuai dengan spesifikasi. Oke, next. Pada yang pertama ini kita ada blok diagram ya, desimeter PID, di mana PID ini atau U ini terdapat 3 ya, berarti proporsional, integral, dan diferensial. Karena kita gunakan metode proporsional dan proporsional integral, maka untuk yang proporsional kita pakai yang ini saja, ini kita nolkan, ini kita nolkan. Sedangkan untuk proporsional integral, maka kita ini saja, yang diferensial saja yang kita nolkan. Pada kontrol proporsional ini termasuk order 2, sedangkan untuk proporsional integral termasuk order 3. Ini di proporsional ini kita dapatkan nilai rumus ya, Kp sama dengan Wn kuadrat dibagi konstanta motor. Baik, selanjutnya karena ada 3 istilah ini, maka apa sih itu kontrol proporsional? Kontrol proporsional itu bertanggung jawab untuk menghasilkan respon kendali yang proporsional terhadap perbedaan antara posisi yang diinginkan dan posisi aktual motor. Sedangkan untuk kontrol integral bertanggung jawab untuk menangani kesalahan sistem yang bersifat konstan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk kontrol diferensial bertanggung jawab untuk merespon laju perubahan kesalahan. Secara matematis kontrol proporsional itu output kontrol proporsional itu adalah produk antara error saat ini dan sebuah konstanta proporsional. Sedangkan untuk kontrol integral itu berfungsi mengakumulasikan kesalahan dari waktu ke waktu, menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai dengan mengatasi kesalahan ini. Output kontrol integral itu hasil integral dari kesalahan selama interval waktu tertentu dikalikan dengan konstanta integral. Sedangkan untuk kontrol diferensial ini membantu dalam merespon perubahan cepat dalam kesalahan, membantu mencegah overshoot dan meningkatkan respon sistem secara keseluruhan. Outputnya adalah turunan dari kesalahan yang dibagi dengan waktu dikalikan dengan konstanta diferensial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu percobaan saya, di mana sebenarnya saya melakukan 2 percobaan untuk kontrol PI ini, namun kita yang cenderung menghitungkan yang ini aja, salah satu. Ya, pertama kita melakukan tuning untuk menentukan nilai KI dan KP yang tepat, menghasilkan respon yang kita anggap baik, sehingga kita dapatkan 0,75 dan 0,5. Dari KI itu yang kita ketahui dapat kita cari nilai omega n. Ini ya, nilainya 4,2 untuk percobaan satu ini. Sedangkan untuk kita temukan sita setelah WN dan KP ditemukan, maka kita bisa mencari nilai sitanya 0,6. Ini lumayan cukup kuat ya. Baik, oke, ini WN sama sita ini apa sih keduanya itu? Untuk WN ini pengaruhnya itu ya dalam respon ini, pada respon transien, apabila nilai WN ini yang besar, maka akan menghasilkan respon transien yang lebih cepat, namun diimbangi dengan overshoot. Untuk stabilitas, nilai omega yang tinggi meningkatkan kecenderungan untuk ketidakstabilan. Sedangkan untuk nilai sita ini apabila nilainya tinggi mendekati 1, nilai sita itu adalah 0 sampai 1, mendekati 1, maka akan menunjukkan bahwa damping kuat sehingga responnya lebih lambat namun lebih stabil. Apabila nilai sitanya kecil, maka cenderung lebih cepat namun kurang stabil ya. Selanjutnya, setelah sita dan omega n kita temukan, dapat menghitung nilai persentase overshoot. Ini kita dapatkan 9,47, dan untuk peak time-nya ini, persentase overshoot ini dipengaruhi oleh sita saja ya. Sedangkan untuk peak time dipengaruhi oleh omega n dan sita ini. Baik, oke. Ya, selain cara mencari persentase overshoot menggunakan rumus ini dan peak time menggunakan rumus ini, kita juga menggunakan rumus lain,
dimana kalau untuk mencari persentase overshoot 100 kurung Ymax dikurangi R0 per R0. Sedangkan untuk peak time kita gunakan rumus Tmax dikurangi T0. Ini saya coba gunakan di kontrol proporsional ya. Kita kontrol proporsional interval ini kita bandingkan ya, dimana pada kontrol proporsional interval ini kita dapatkan ini hasilnya ini tadi kan sitanya 0,6, sedangkan ini yang ini sitanya 0,4, ini omega n nya itu 4,3 ya, sedangkan ini lebih besar yang ini omega n nya. Baik, apa sih pengaruhnya? Saya tadi kan menjelaskan bahwa apabila omega n itu besar, maka cenderung untuk mengalami ketidakstabilan ini ya. Namun responnya itu cepat, tapi kurang stabil gitu kalau omega n nya terlalu besar ini ya, dibandingkan ini kan omega n percobaan ini lebih kecil daripada percobaan ini. Oke, selanjutnya untuk mengecek pengaruh sita. Oke, untuk pengaruh sita ini kan 0,6 dan ini 0,4. Yang 0,6 ini kita lihat nilai sita yang lebih besar itu menunjukkan damping yang kuat, sehingga responnya sedikit agak lambat ya, namun lebih stabil ya, dimana oscilasinya sedikit. Sedangkan kalau dampingnya kecil atau sitanya kecil, responnya itu cenderung tidak itu ya, oscilasinya banyak, cenderung kurang stabil ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya di kontrol proporsional kita dapatkan persentase overshootnya 107 dan TP nya 0,25. Ini TP nya semua kedua percobaan ini sama ya, sedangkan ini 75. Nah, mengapa sih PO nya itu berbeda, persentase overshootnya berbeda? Karena ini kita gunakan nilai KP yang lebih besar. Nilai KP yang lebih besar ini menghasilkan persentase overshoot yang lebih besar. Kalau ini kan KP nya 0,7, sedangkan ini kan 1,17. Pengaruhnya overshoot ini ya lebih banyak. Lalu nilai KP yang kecil, maka sistemnya cenderung lebih stabil ya, seperti ini. Oscilasinya sedikit, sedangkan ini oscilasinya cukup banyak. Baik, oke. Mungkin sudah jelas ya yang saya jelaskan. Oke, kesimpulan. Untuk kesimpulannya, peak time itu dipengaruhi oleh nilai sita dan omega, sedangkan untuk persentase overshoot dipengaruhi oleh sita. Oke, dimana nilai sita itu rentangnya 0 sampai 1. Apabila mendekati 1 menunjukkan bahwa dampingnya kuat, sehingga responnya sedikit lambat namun stabil. Sedangkan untuk omega n itu apabila nilainya terlalu besar, maka akan cenderung untuk sistem itu ketidakstabilan gitu. Namun respon transiennya itu lebih cepat, namun diimbangi dengan resiko overshoot yang yang tinggi. Oke, semakin besar nilai KP dan KI yang digunakan, maka akan membuat oscilasinya banyak. Ya, ini dikontrol PI tadi ya. Semakin besar ini kan oscilasinya banyak, ini lebih kecil itu sedikit. Semakin banyak oscilasi, maka kondisi steady state semakin lama. Oke, kita buktikan. Banyak oscilasi, steady state-nya di sini ya, lebih lama ya. Kalau sini kan di sini lebih dekat dengan set input. Sedangkan ini juga kita lihat juga oscilasinya yang banyak, maka kestabilannya cenderung lebih steady state-nya cenderung lebih lambat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.